Bab 41. Pada awalnya Liam Lin sudah berpikir untuk pergi mencari Kak Leo untuk menyelamatkan Agatha. Tetapi dia menyangka bahwa Agatha berada di tangan Lili Wang. Dia benar-benar merasa panik dan kesal. Kedua orang ini memang sudah kelewatan. Apakah mereka tidak tahu bahwa dirinya akan mencemaskan Agatha? Dia datang ke sisi Sofia Miao, begitu melihat dia datang dengan seorang diri, dia mengira dia tidak menemukan Agatha. Gimana, apakah dia tidak berada di tempat Kak Leo? Kalau begitu kemana dia pergi? Bagaimana jika kita mencari lagi? Melihat Sofia Miao yang begitu panik, Liam Lin merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Lili Wang memang tidak pernah memikirkan akibatnya ketika sedang melakukan sesuatu. Dia bahkan tidak memberitahu dirinya ketika membawa Agatha pergi. Dan sekarang ini dia dan Sofia Miao sama-sama panik dan Sofia Miao juga belum tahu mengenai kenyataannya. Karena baru saja dia menjawab panggilan telepon dari dia, jika tidak tahu akan terjadi apa. Karena sejak awal adiknya memang tidak berada di tempat dia, jika dia masuk ke dalam, dia akan mengira bahwa dirinya datang untuk mencari masalah. Pada dasarnya hubungan dia dan Kak Leo memang tidak baik, jika mereka ribut akan hal ini, mungkin saja dirinya akan berkelahi dengan dia. Lagi pula jika mereka berdua benar-benar berkelahi maka tidak ada lagi yang dapat menjamin keselamatan Agatha. Karena Kak Leo tahu bahwa Agatha merupakan titik lemah Liam Lin. Maaf sudah membuatmu khawatir. Tadi temanku baru saja meneleponku bahwa Agatha ada berada di tempat dia. Begitu mendengar bahwa Agatha baik-baik saja, Liam Lin baru dapat menghembuskan nafas dengan lega. Syukurlah dia baik-baik saja. Kamu tidak perlu meminta maaf. Wajar saja jika aku cemas akan terjadi sesuatu padanya bukan? Setelah berhenti sejenak, Sofia Miao kembali berbicara dengan nada menyesal. Semua ini salahku yang tidak mengantar dia pulang dengan tepat waktu, jika tidak mungkin akan terjadi hal seperti ini. Kedepannya aku tidak akan mengulanginya lagi. Liam Lin merasa semakin tidak enak hati begitu melihat Sofia Miao sedang menyalahkan dirinya sendiri. Sebenarnya masalah ini tidak ada hubungannya dengan Sofia Miao, akan tetapi dirinya berhasil membuat dia sebegitu cemasnya dan menemani dirinya mencari dalam waktu yang sangat panjang. Bahkan dia dapat merasa bersalah di sini, entah apa isi hati Lili Wang. Saat ini dia merasa dia sangat ingin menghampiri mereka dan mencekik mereka beda. Kamu belum makan bukan? Bagaimana jika kita pergi makan bersama-sama dan kebetulan kamu juga dapat bertemu dengan Agatha, dengan begitu kamu dapat merasa tenang setelah melihat dia baik-baik saja. Liam Lin ingin mengajak Sofia Miao makan bersama karena bagaimanapun juga dia sudah menemani dia mencari dalam waktu yang cukup panjang dan belum mengisi perutnya sama sekali. Pada awalnya Sofia Miao ingin menolaknya akan tetapi setelah dipikir-pikir, lebih baik dia bertemu dengan Agatha karena dengan begitu dia akan menjadi lebih tenang. Maka dari itu dia pun mengiyakannya dan kedua orang pun menggunakan taksi untuk pergi ke rumah Lili Wang. Tetapi ketika mereka berempat bertemu satu sama lain, selain Liam Lin, sisanya merasa sangat canggung. Karena Agatha tahu bahwa kedua orang ini sama-sama menyukai kakaknya dan bagaimana mungkin akan ada hal baik yang terjadi jika berada di depan musuh dalam percintaan. Ketika Lili Wang dan Sofia Wang saling menatap satu sama lain, kedua wanita itu sudah langsung mengerti satu sama lain. Karena tidak ada yang berbicara di antara mereka, Liam Lin pun berinisiatif untuk memperkenalkan mereka. Lalu Liam Lin langsung menarik lengan Agatha dan dengan deru nafas yang kasar berkata, "Kedepannya setelah pulang sekolah langsung pulang ke rumah. Meskipun kamu tidak pulang dan ada urusan lain, apakah kamu tidak dapat menghubungi aku?" Pada awalnya Lili Wang ingin menggantikan Agatha memberi sebuah penjelasan, akan tetapi Liam Lin sama sekali tidak memberikan mereka kesempatan. Liam Lin kembali berbicara dengan nada marah. "Kami berdua sudah mencari kalian pada tengah malam seperti ini dan aku hampir saja mencari ke tempat Kak Leo." Begitu mendengar ucapan ini, Lili Wang akhirnya mengerti mengapa Liam Lin bisa begitu marah. Karena begitu dia bertemu dengan Kak Leo, kemungkinan besar mereka akan berkelahi. Setelah berkelahi, pasti akan sangat sulit untuk berbaikan lagi dan hal ini juga bukan suatu hal yang baik bagi Agatha. Begitu dia menyadari kesalahan dirinya dan Agatha, dia pun menarik lengan pakaian Liam Lin dan dengan lemah berkata, "Maaf, kami sudah salah. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Lain kali jika kami keluar, kami pasti akan memberitahu kamu." Liam Lin melirik dia tanpa berbicara apa-apa lalu dengan kasar mengusap rambut dia. Gerakan di alam bawah sadar ini bagi dia itu tidak ada apa-apanya.
Akan tetapi begitu Sofia Miao melihat kejadian ini, dia pun sudah mengerti semuanya. Hubungan Liam Lin dan wanita ini pasti tidak semudah yang dilihat karena gerakan refleks ini sudah mengartikan bahwa hubungan mereka berdua sangat dekat. Meskipun dia merasa ada yang aneh dengan hatinya, akan tetapi karena dia sudah datang, tidak mungkin dia membalikkan badannya dan pergi. Lalu pada akhirnya dia pun terduduk. Meskipun 4 orang sedang makan bersama, tetapi pada kenyataannya hanya Agatha yang sedang makan sendirian. Sedangkan Lili Wang hanya ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai Sofia Miao agar dia tahu seperti apa karakter musuhnya. Sedangkan alasan Sofia Miao jauh lebih mudah lagi karena melihat interaksi dia dengan Liam Lin yang tadi, sehingga nafsu makan dia pun menghilang. Hubungan kedua orang ini di hati Liam Lin pasti berbeda bukan? Dia merasa dirinya sudah tidak memiliki kesempatan lagi karena sepertinya sudah ada orang yang mengisi hati Liam Lin. Agatha sambil makan sambil menatap tatapan kedua wanita ini lalu menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Bab 42. Pada saat ini Agatha merasa sangat senang karena dia tahu Sofia Miao mungkin tidak akan mengucapkan apa-apa. Akan tetapi berdasarkan karakter Lili Wang, dia pasti akan mengucapkan sesuatu kepada Sofia Miao. Dia pasti akan membicarakan hal detail mengenai Liam Lin atau mungkin akan memamerkannya kepada dia. Karena hubungan Sofia Miao dan Liam Lin tidak sedekat hubungan Lili Wang dan Liam Lin. Lagi pula mereka berdua juga sering bersama-sama, sedangkan Sofia Miao hanyalah cinta bertepuk sebelah tangan. Bahkan Lili Wang juga sudah menyatakan cintanya kepada Liam Lin dan sedang mengejar dia secara terang-terangan. Liam Lin tidak mengucapkan apapun. Tidak tahu apakah dia benar-benar memiliki rasa kepada Lili Wang, akan tetapi keadaan yang terlihat tidak seperti itu. Kurang lebih 3 menit kemudian, Lili Wang akhirnya mengeluarkan suaranya seperti dugaannya. Guru Miao dalam usia semuda ini sudah menjadi kepala bagian. Benar-benar hebat. Agatha memutar bola matanya dengan tak berdaya. Bukannya Lili Wang ini seperti sedang sengaja mengusilinya. Jelas-jelas siapapun juga dapat menjadi kepala bagian. Sekolah mereka memang memiliki banyak kepala bagian yang masih berusia muda, bukan hanya seperti seorang Sofia Miao saja. Nona Wang, apakah kamu sedang bergurau? Kamu ini adalah seorang manajer di sebuah perusahaan besar dan aku ini hanyalah seorang guru di sebuah sekolah. Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan denganmu? Lalu terhenti sejenak dan dia kembali melanjutkan. Lagi pula di sekolah kami memang memiliki banyak kepala bagian yang masih berusia muda, bukan hanya aku seorang saja. Akan tetapi berbeda dengan posisi manajer. Di perusahaan kamu pasti hanya ada kamu seorang yang menjadi manajer. Lili Wang menganggukkan kepalanya. Wanita ini bukan hanya pintar akan tetapi juga pandai berbicara. Begitu mendengar ucapan dia, berhasil membuat dirinya tidak dapat berbicara apapun lagi. Lagi pula dia mengatakan dengan begitu lugas, melainkan terlihat seperti dirinya sedang mencari masalah. Lili Wang melirik sekilas ke arah Agatha, akan tetapi Agatha berpura-pura tidak melihatnya. Gerakan ini mengartikan bahwa dia tidak berada di kubu manapun, dia ini merupakan pihak netral. Sebenarnya bagi Agatha, ini merupakan sebuah pertunjukan yang sangat seru. Entah seberapa besarnya mereka membuat keributan, intinya tidak memiliki hubungan dengan dirinya. Lebih baik mereka membuat keributan hingga kakaknya marah. Mungkin saja kakaknya pada saat itu akan sadar dan akan menerima dirinya. Meskipun kakaknya pada saat ini tidak memiliki pemikiran seperti itu, akan tetapi mungkin karena usianya masih terlalu muda. Mungkin saja kakaknya akan berubah pikiran setelah dirinya beranjak dewasa. Lili Wang menatap ke arah Agatha, dia terlihat seperti tidak berniat untuk membantu dirinya. Dalam hatinya dia berpikir bahwa dia sudah menyuapi Agatha begitu lama. Tetapi Agatha tidak memiliki niatan untuk membantu dirinya. Hanya seorang guru saja, dia tidak percaya dia akan mendapatkan apa-apa dari dirinya. Aku lihat-lihat kamu sangat memperhatikan Agatha. Pasti hubunganmu dengan Agatha sangat baik bukan? Agatha melototi ke arah dia begitu mendengar ucapan Lili Wang yang seperti melemparkan bola api ke dirinya. Apa hubungannya dia dengan masalah ini? Pada saat itu dia masih akan meminta dirinya untuk memilih salah satu di antara mereka dan pada saat itu dia benar-benar tidak tahu harus memilih apa. Maka dari itu dia pun selangkah lebih maju dan mengucapkan kata-kata Sofia Miao yang sebelumnya. Siapa yang bilang rasa perhatian itu akan timbul karena memiliki hubungan yang dekat? Dia adalah kepala bagianku dan juga kakakku, tentu saja wajar jika dia bersikap baik terhadapku. Lili Wang memutar matanya. Agatha si anak tidak tahu diri ini bisa-bisanya membantu orang lain.
Liam Lin sama sekali tidak mengerti arti terselubung dari pembicaraan mereka. Dia berpikir mereka seperti sedang berbasa-basi saja. Maka dari itu dia pun menambahkan minyak di dalam kobaran api. Guru Miao merupakan guru bertanggung jawab yang pernah aku temui. Dia benar-benar sangat perhatian kepada Agatha. Begitu berbicara hingga tahap ini, dia seperti mengingat akan sesuatu dan melihat ke arah Agatha. Bukan hanya ini saja, Guru Miao bukan hanya bersikap baik kepada Agatha, dia bahkan bersikap baik kepada siswi yang lain. Pada peristiwa waktu itu, dia bahkan sangat perhatian terhadap siswi-siswi itu. Lili Wang memutar matanya dengan tidak berdaya. Kedua kakak beradik ini memang sangat mirip yang tidak bisa membantu teman kubunya sendiri. Hal ini benar-benar sangat menyia-nyiakan perlakuan baik dirinya terhadap mereka. Tetapi meskipun dia marah, dia juga tidak dapat mengatakannya karena bagaimanapun juga dia sedang bersaing siapa yang jauh lebih anggun dan lemah lembut dengan Sofia Miao. Sekarang ini memang lebih banyak guru yang lebih mementingkan dirinya sendiri dibanding murid-muridnya. Mungkin dari luar terlihat dia sangat perhatian kepada muridnya, akan tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang dia rencanakan di dalam hatinya. Guru seperti Guru Miao ini memang sudah sangat langka. Agatha merasa sangat lucu ketika mendengar ucapan Lili Wang yang sedang mengejek Sofia Miao. Lili Wang memang seperti bunga mawar yang terlihat sangat cantik akan tetapi dia juga memiliki duri. Melihat serangan yang terus dia lontarkan kepada Sofia Miao. Sofia Miao melihat sekilas ke arah Lili Wang dan sedang berpikir apakah ingin membalas kata-katanya lagi atau tidak. Keadaan sekarang ini sudah terlihat sangat jelas, hanya dari interaksi mereka berdua saja sudah dapat terlihat dengan sangat jelas, lalu memangnya dirinya bisa melakukan apa? Sudahlah, anggap saja dirinya tidak mendengar apa-apa. Bab 43. Keadaan sekarang ini sudah terlihat sangat jelas. Dia benar-benar tidak lebih hebat dari Lili Wang. Jika tetap berada di sini, bukannya dia sedang menjatuhkan harga dirinya sendiri. Maka dari itu dia pun menggunakan alasan urusan keluarga untuk pulang terlebih dahulu. Liam Lin pun berkata, "Kalau begitu aku akan mengantar kamu." Lili Wang juga berdiri. "Tidak apa-apa, aku saja yang mengantar Nona Miao. Tengah malam seperti ini memang sulit mencari taksi, lebih baik aku langsung mengantar dia pulang ke rumahnya dengan mobilku." Bagaimana mungkin Sofia Lu membiarkan Lili Wang mengantar dirinya pulang? Jika seperti itu bukannya dirinya akan terlihat sangat memalukan. Maka dari itu dia tersenyum dan berbicara kepada Lili Wang. "Terima kasih atas niat baik Nona Wang. Rumahku tidak jauh dari sini, aku dapat pulang sendiri." Dia sengaja tidak mengatakan dirinya akan pulang menggunakan taksi. Dia mengatakan dia dapat pulang sendiri yang termasuk dengan berjalan kaki. Akan tetapi Liam Lin merasa Sofia Miao benar-benar takut tidak mendapatkan taksi. Maka dari itu dia pun mengantar Sofia Miao ke pinggir jalan dan menemani dia untuk menunggu taksi. Begitu melihat punggung mereka berdua, Lili Wang pun tersenyum. "Apakah kamu tidak cemburu melihat kakakku pergi mengantar dia? Kamu lihatlah mereka terlihat sedang berbincang-bincang dengan sangat seru." Agatha bertanya begitu melihat Lili Wang yang sedang menatap ke arah luar. Lili Wang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu dicemburui karena tidak ada yang tahu siapa yang akan menang dan kalah. Setelah mengantar kepergian Sofia Miao, mereka bertiga pun makan sebentar dan setelah selesai makan, Lili Wang pun mengantar mereka berdua pulang ke rumah dengan menggunakan mobilnya. Keesokan harinya ketika Weni Gao sedang berada di kantor, Liam Lin masih saja tidak menghiraukan dia. Ketika pandangan mereka saling bertemu, Liam Lin pun bergegas menghindari tatapan dia. Weni Gao mendegus di dalam hatinya. Atas dasar apa dia berbuat seperti itu? Dirinya juga pernah berjalan sendirian. Lagi pula kekasihnya yang saat ini lebih baik dari Liam Lin. Atas dasar apa dia bersikap seperti itu di depannya? Weni Gao meremehkan Liam Lin di dalam hatinya dan Liam Lin sendiri juga tidak terlihat bersikap baik kepadanya. Akhir-akhir dia merasa semuanya hal yang dia lakukan menjadi tidak ada artinya karena terus-menerus diganggu oleh Weni Gao. Tetapi Weni Gao sudah memiliki rencana lain di dalam hatinya. Dia berpikir jika dia tidak bisa mendapatkan Liam Lin, maka dia pun akan menghancurkan dia. Pada malam hari setelah selesai bekerja, Weni Gao tidak langsung pulang ke rumah. Setelah putus dengan mantan kekasihnya, dia masih belum mendapatkan kekasih yang baru. Jadi dia sering pergi keluar pada setiap malamnya. Dia sering pergi ke bar yang mungkin saja akan mendapatkan anak dari keluarga kaya bukan. Pada malam hari, dia mengikuti kebiasaan dia untuk datang ke bar. Setelah berada di dalam bar dalam waktu yang lama, jika yang datang bukanlah pemuda yang miskin.
Yang datang adalah pria parubaya yang sangat gendut. Weni Gao merasa dirinya benar-benar ingin muntah. Jadi setelah tinggal selama beberapa saat dan tidak melihat adanya pemuda dari keluarga kaya, tetapi ketika dia ingin membalikkan badannya dan pergi, dia melihat sebuah bayangan yang sangat familiar. Sepertinya yang berada di sana adalah Kak Leo dan beberapa anak buahnya. Kak Leo juga merupakan seseorang yang sangat suka bermain, tentu saja wajar jika dia bisa memunculkan batang hidungnya di sini. Bahkan dengar-dengar dia adalah salah satu pemilik saham bar ini. Bagaimana mungkin sekarang ini tidak ada bar yang mengandalkan kekuasaan gangster? Tempat ini pasti dilindungi oleh Kak Leo sehingga bisnisnya dapat berjalan dengan lancar. Begitu melihat kemunculan Kak Leo, Weni Gao kembali teringat akan rencana dia, siapa tahu dirinya akan berhasil. Akan tetapi saat ini ada banyak orang yang berada di sisi Kak Leo. Jika dirinya pergi untuk menggodanya, jika tidak berhasil maka akan sangat canggung. Lagi pula banyak wanita yang mengelilingi Kak Leo, tidak mungkin dia akan melirik ke arah dirinya. Pada saat itu bisa saja dia akan membuat dirinya terkena sial. Karena Kak Leo sudah berada di dalam gangster selama bertahun-tahun, sehingga dia sangat waspada terhadap orang di sekitarnya. Dia akan semakin waspada jika ada orang yang tidak dikenal yang mendekati dirinya. Jadi dia tidak boleh mendekat Kak Leo pada saat ini dengan begitu saja. Cara termudah adalah mendekati anak buah dia. Lalu memanfaatkan mereka untuk mencari tahu keberadaan Kak Leo lalu pada akhirnya mendekati Kak Leo. Dengan begitu maka rencana dirinya akan berhasil. Semua rencana dia harus dia lakukan sebaik-baiknya, jika ada setitik saja yang salah, kemungkinan semua usaha dia akan menjadi sia-sia. Mengapa Weni Gao bisa mencari banyak pemuda dari keluarga kaya setelah berpisah dengan Liam Lin? Hal itu karena dia terlalu pintar. Akan tetapi dia tidak menaruh kepintaran dia dalam masalah ini, melainkan menaruh kepintarannya dalam hal seperti ini. Kali ini dia berencana untuk menggunakan kecantikan dia untuk langsung menghancurkan Liam Lin. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, maka lebih baik menghancurkannya saja. Barang yang tidak dapat dia dapatkan, orang lain juga tidak boleh mendapatkannya. Ini adalah kebiasaan Weni Gao. Bagaimanapun juga dia tidak dapat mengorbankan dirinya begitu saja. Jika tidak, dia jauh lebih rela jika dirinya mengalami rasa sakit sebanyak 800 kali lipat dan dia dapat membalasnya 1000 kali lipat kepada dia. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk memulai aksinya. Kalau begitu dia akan menunggu, lagi pula dia juga memiliki waktu dan kesabaran. Pada malam ini dia dapat menunggu hingga Kak Leo pergi. Selama Kak Leo pergi, dia dapat langsung mendekati anak buah Kak Leo. Bab 44. Maka dari itu Weni Gao pun terus menunggu dan melihat ke arah Kak Leo dan lainnya kapan mereka akan pergi. Kak Leo juga bukan orang bodoh, dia sudah melihat wanita itu yang terus berbolak-balik di depan dia dalam waktu yang cukup lama. Di antara kalian siapa yang dapat membantuku untuk mencari tahu apa maksud wanita itu yang terus melirik ke arahku? Kak Leo bertanya kepada orang di sisinya dan meminta mereka untuk mencari tahu. Orang yang berada di sisinya memantau dari jauh dan menyadari bahwa memang benar Weni Gao terus menatap ke arah Kak Leo. Tetapi setelah dipikir-pikir mungkin karena Kak Leo memiliki kekuasaan dan kaya raya sehingga dia ingin mendapatkan Kak Leo. Bahkan wanita seperti ini bisa berpura-pura seolah-olah dirinya tidak bermaksud agar Kak Leo bisa memperhatikan dia. Kak Leo benar-benar sudah sangat tahu dengan jelas permainan seperti ini. Dia tersenyum tipis dan memanggil seorang anak buahnya dan berkata, "Jika dia sebegitunya ingin diperhatikan, kalau begitu kamu pergilah menghampiri dia dan cari tahu apa yang sedang terjadi. Aku sudah sangat jelas mengetahui wanita-wanita seperti dia dan aku sangat ingin tahu apa rencana yang sedang dia rencanakan." Anak buahnya mengiyakannya dan langsung pergi. Kak Leo tempat ini tidak cocok untuk membicarakan hal seperti ini. Maka dari itu dia pun segera mengganti posisi dan duduk di seberang. Pada posisi ini dia tidak dapat melihat Weni Gao. Weni Gao sedikit kebingungan begitu melihat Kak Leo mengganti posisi duduknya. Di saat dia berusaha untuk melihat dengan jelas mengapa Kak Leo merubah posisi duduknya, tiba-tiba pundaknya ditepuk oleh seorang pria yang duduk di belakangnya. Weni Gao terkejut, akan tetapi begitu menoleh dia menyadari bahwa pria di depannya ini tampan juga dan kebetulan dia adalah anak buah dari Kak Leo. Dia berpikir sejenak, bukannya dia ingin mencari anak buah Kak Leo. Saat ini kebetulan ada satu dan wajahnya juga lumayan tampan. Maka dari itu dia pun berharap dia harus mendapatkannya. Maka dari itu dia pun menolehkan kepalanya dan tersenyum sambil bertanya kepadanya.
Ada apa Kak tampan? Ada masalah apa? Hai cantik, mengapa kamu minum sendirian di sini? Weni Gao mendengus di dalam hatinya, bisa-bisanya dia menggunakan cara lama seperti ini untuk menggodanya. Kalimat seperti ini merupakan kalimat yang tersering dia dengar di dalam bar. Sudahlah lupakan saja, jika dia sudah berbicara seperti itu, maka tentu saja dirinya harus mengikuti alur dia. Aku tidak memiliki teman sehingga datang ke sini minum sendirian untuk menghilangkan rasa penat. Dia sengaja menjelaskan bahwa dia tidak memiliki teman dan menjelaskan bahwa suasana hatinya sedang buruk. Dengan begitu maka pria pada umumnya akan bertanya mengapa suasana hatimu bisa memburuk, lalu menggunakan kesempatan ini untuk menceritakan semuanya lalu pria itu akan bersimpati kepadanya. Lalu semuanya akan menjadi lebih mudah. Tidak punya teman, kalau begitu mengapa tidak mencari kekasih? Rupanya benar seperti tebakan dia. Dia bertanya seperti ini berarti mengartikan dia memiliki niat lain terhadap dirinya. Jika dia tidak memiliki niatan apapun pada dirinya, bagaimana mungkin dia akan bertanya apakah dirinya mempunyai kekasih atau tidak? Lihatlah ucapanmu ini, aku ini tidak terlalu cantik dan biasanya juga sibuk akan pekerjaan, bagaimana mungkin aku ada waktu untuk berpacaran? Biasanya jika wanita mengatakan dirinya tidak cantik, berarti dia ingin mendengar seorang pria menjawab bahwa sebenarnya kamu juga cantik. Lalu kalimat selanjutnya adalah sebenarnya dia ingin berpacaran akan tetapi dia tidak memiliki waktu untuk itu. Dengan begitu maka akan memberikan banyak kesempatan kepada pria untuk mencari tahu lebih dalam. Jika orang yang berada di depannya bukan anak buah dari Kak Leo, jika dia adalah pria seperti pada umumnya, Weni Gao pasti sudah mendapatkannya. Pria di depannya ini juga menjawab dengan mengikuti keinginan dia, karena dia harus membuat Weni Gao tahu bahwa dia tidak memiliki niat apapun untuk mencari tahu tujuan dia. Kamu tidak memiliki kekasih. Bagus sekali, dengan begitu bukannya aku jadi memiliki kesempatan. Rupanya benar dia datang untuk membahas menjadi kekasih dengannya. Weni Gao pun mengulas sebuah senyuman. Dia berpikir di dalam hatinya bahwa pria ini benar-benar mudah dibohongi. Dia bahkan mempercayai kata-kata dia. Akan tetapi tidak apa-apa, selama dirinya bisa mendapatkan dia, maka dirinya juga akan semakin dekat kepada Kak Leo. Pada saat itu jika dirinya berhasil mendekati Kak Leo, maka dia harus membuat Liam Lin tahu apa akibat dari membuang dirinya. Akan tetapi dia tidak menyadari bahwa dirinya sudah semakin dekat ke dalam perangkap yang dibuat oleh Kak Leo. Kak Leo itu siapa? Apakah dia masih tidak tahu isi hati para wanita setelah menjadi ketua gangster dalam waktu yang cukup panjang? Mereka berdua yang memiliki tujuan dan rencana masing-masing pun semakin mendekat. Weni Gao berbincang banyak hal dengan dia dan mengetahui bahwa nama pria ini adalah Lian. Weni Gao tidak tahu mengapa pria setampan ini memiliki nama seperti itu. Weni Gao memberitahu pihak lawan informasi mengenai dirinya, akan tetapi dia tidak memberitahu di mana lokasi tempat kerja dia. Karena dia tahu bahwa mereka pasti tahu Liam Lin juga bekerja di sana. Jika pada saat itu mereka membocorkannya kepada Liam Lin, maka rencana dia akan gagal. Bab 45. Rencana Weni Gao selangkah demi selangkah sudah mendekati keberhasilan. Tetapi rencana Lili Wang untuk mengejar Liam Lin juga sudah sangat jelas. Saat ini dia sudah berhasil membeli Agatha, saat ini Agatha juga sudah sedikit demi sedikit menerima Lili Wang. Maka dari itu yang tersisa adalah musuh dalam percintaannya. Dirinya saat ini tahu bahwa musuh terbesar dia adalah Sofia Miao. Lili Wang tahu perbedaan paling jauh di antara dengan dia dan Sofia Miao adalah dia lebih berpendidikan dan anggun. Meskipun dia hanya seorang guru biasa akan tetapi dia jauh lebih berpendidikan dibanding dirinya. Dari tubuh dia dapat terlihat aura yang anggun dan aura seperti wanita cerdas. Jika dibandingkan dengan dirinya, maka dia benar-benar terlalu hebat. Memang sangat cocok jika wanita seperti itu menjadi musuhnya. Dulu dia selalu merasa sangat mudah mengejar Liam Lin. Akan tetapi pada saat ini kelihatannya wanita-wanita yang mengejar Liam Lin itu tidak ada satupun yang mudah seperti terlihat dari luarnya. Sebenarnya wanita seperti Sofia Miao ini juga banyak pria yang mengejarnya karena keluarga-keluarga kaya merasa seharusnya seperti inilah istri yang cocok dengan dirinya. Akan tetapi dapat terlihat dengan jelas bahwa Sofia Miao tidak ingin menikahi pria kaya, melainkan pria yang dia sukai. Hal ini memang membuat Lili Wang merasa pusing. Apa yang harus dirinya lakukan agar dirinya pantas bersaing dengan dia?
Liam Lin juga tidak tahu maksud tersembunyi dia yang itu, maka dari itu dia pun masih berbincang-bincang seperti biasanya dengan dia. Dan dia juga tidak menyadari ada sesuatu yang salah dan terlebih tidak menyadari adanya sesuatu di antara dirinya dan Sofia Miao. Karena setiap kali dia menjemput Agatha setiap pulang kerja, dia pasti akan selalu berpapasan dengan Sofia Miao lalu mereka berdua akan duduk bersama dan berbincang-bincang. Pada suatu hari ketika mereka berdua sedang berbincang-bincang, Agatha yang berada di samping pun benar-benar merasa bosan. Maka dari itu dia pun meminjam ponsel Liam Lin dengan alasan ingin mencari tahu mengenai sesuatu. Lalu dia pun diam-diam memotret foto di mana mereka berdua sedang berbincang-bincang dengan senang. Lalu mengirimkannya kepada Lili Wang karena dia ingin mengetahui reaksinya. Sebenarnya ketika Lili Wang melihat foto tersebut pada pertama kalinya, dia merasa sangat marah. Sebenarnya ada apa di antara mereka berdua? Mengapa Liam Lin bisa mengirimi foto ini kepada dirinya? Tetapi setelah dipikir-pikir, Lili Wang merasa ada yang salah. Ini seharusnya bukan Liam Lin yang memotretnya karena sudut pengambilan fotonya. Jangan-jangan masih ada orang lain lagi ketika mereka sedang berbincang-bincang. Lili Wang semakin kesal begitu memikirkan hal ini. Di saat dia ingin menelepon, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Foto ini diambil di depan gerbang sekolah dan ini juga terlihat dengan jelas bahwa ada orang ketiga yang sedang memotret mereka. Kalau begitu sudah pasti Agatha karena Liam Lin pasti pergi menjemput Agatha. Kelihatannya bukan Liam Lin sendiri yang mengirim foto kepadanya, melainkan Agatha yang diam-diam memotretnya dan mengirim kepadanya. Apakah gadis ini tidak tenang jika sehari saja tidak memancing perperangan di antara dia dan Sofia Miao? Kalau begitu apakah dia baru akan senang jika dirinya dan Sofia Miao berkelahi? Selang beberapa saat pihak lawan kembali mengirimkan pesan kepadanya. Bagaimana, benar bukan? Saat ini posisimu itu sudah tidak aman, bisa-bisanya kamu tidak mempercayai aku. Begitu selesai membaca rentetan pesan ini, Lili Wang semakin yakin bahwa yang mengirim foto ini adalah Agatha. Dan saat ini orang yang sedang berkirim pesan dengannya dengan menggunakan ponsel Liam Lin bukanlah Liam Lin sendiri melainkan Agatha. Dirinya tiba-tiba teringat Agatha pernah mengatakan kepada dirinya bahwa Liam Lin merupakan seorang pria yang gemar berganti wanita. Mungkin saja pada detik sebelumnya dia masih tertarik padanya, akan tetapi mungkin saja pada detik selanjutnya dia akan menyukai wanita lain. Jadi Agatha bisa mengirimi pesan seperti ini karena sedang merujuk pembicaraan hari itu. Tidak menyangka gadis ini begitu usil. Lili Wang tidak marah melainkan membalas dia dengan malas. Dia hanya membalas satu kalimat dengan datar. Sebaiknya jangan sampai kakakmu tahu bahwa kamu menggunakan ponsel dia untuk mengirimi pesan yang tidak perlu dengan orang lain. Jika tidak ke depannya pasti kamu tidak akan dipinjami lagi. Kalimat ini berhasil menyadarkan Agatha dan dia pun bergegas menghapus riwayat obrolan mereka. Lalu dia juga tidak lupa untuk membalas pesan Lili Wang. Ingat, anggap syah kamu tidak melihat pesan ini pada hari ini. Nanti setelah kakakku mengambil balik ponselnya, kamu tidak boleh melaporkan apapun kepada dia. Jika tidak pasti pada saat itu kamu tidak dapat menjadi kakak iparku. Lili Wang kesenangan begitu melihat kalimat ancaman dari Agatha. Gadis ini benar-benar sudah berpikir sejauh itu. Dia pun juga tidak membalasnya lagi, melainkan sibuk dengan urusannya sendiri. Ketika Agatha mengembalikan ponselnya kepada Liam Lin masih menatap ke arah dia. Tatapan ini membuat Agatha sedikit panik. Jangan-jangan dia mengetahui sesuatu, makanya dia menatap dirinya dengan tatapan seperti ini. Akan tetapi seharusnya tidak mungkin. Tetapi untungnya Liam Lin seperti tidak menemukan apa-apa. Agatha menjadi sangat tenang, selama Liam Lin tidak menyadari perbincangan dia dengan Lili Wang, meskipun dia tahu, dia juga tidak akan memberitahu kakaknya. Setelah Sofia Miao dan Liam Lin berpamitan, Liam Lin pun membawa Agatha pulang bersama-sama. Tetapi ketika mereka tiba di rumah, mereka baru menyadari awal mula sebuah mimpi buruk. Pemandangan di depan mereka ini membuat mereka tidak berani mempercayainya. Sebenarnya apa yang telah terjadi hingga rumah mereka menjadi seperti ini? Biarpun mengalami Perang Dunia Kedua pun juga tidak akan seperti ini bukan? Selanjutnya bab 46.